Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita sampai di kitab 1 Tawarik pasal 28 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Kita mohon Tuhan untuk menyalakan lampu yang di dalam hati kita, sehingga kita di tengah-tengah umat mendapatkan terang pada saat Allah menerangkan firman-Nya. Kiranya hati kita juga dinyalakan sehingga kita bisa melihat keajaiban dalam firman-Nya. Pasal 28 menerangkan kembali Daud mengumpulkan segala pembesar para pemimpin Israel. Dimulai dari pasal 21, Daud. Berapa kali Daud mengumpulkan para pemimpin pembesar ini, orang Lewi dan Salomo. Dan tadi pagi saya spesial untuk melihat kembali tapi kalau saya berbeda ayat, kalau saya baca satu persatu kalian akan tidur. Daud bukannya sekali mengumpulkan mereka, dan bukan pertama kali berbicara kepada Daud, dan pasal 28 hampir pada selesai. Bukan berarti setelah selesai berkata-kata dia tidak bicara lagi, sebab dia orang tua. Suatu pembicaraan dalam hatinya akan diulangi, dan ini adalah kata-kata yang penting. Dan saya juga berharap kita semua tahu mana yang terpenting. Seperti setiap berbicara kepada pembesar Israel, kepala suku, pemimpin rombongan, Daud akan menegakkan janji Allah kepada Daud. Allah memilih keluarga Yehuda dan juga keluarga Daud, dan memilih Daud menjadi raja. Dan kata-kata ini diulangi berulang kali. Dipilih itu adalah anugerah dan merupakan hubungan yang erat. Kalau tidak memilih kamu, kamu tidak ada bagian. Allah memilih Israel, tetapi di tengah-tengah suku Israel spesial memilih suku Yehuda. Jadi ini pemilihan dan hubungan ini ada kemajuan dan identitas. Dan keluarga Daud, keluarga Yehuda spesial memilih keluarga Daud. Ini juga satu hubungan yang maju sebagian, dan Allah spesial memilih Daud. Dia awalnya adalah seorang pengembala, tetapi Allah memilih dia tidak perlu lagi mengembalakan domba, tetapi mengembalakan kerajaannya. Dan Daud juga berkata di sini juga memilih anaknya, sebab dia tidak engkau tidak akan mendirikan bagi namaku, sebab engkau seorang prajurit yang telah menumpahkan darah, dan anakmu adalah yang disebut adalah pembawa damai. Daud telah menaklukkan di berbagai penjuru tempat dan masuk dalam negara mulai damai dan mulai di dalam kejayaannya, dan pohon kehidupan tumbuh di tempat ini, dan pohon kehidupan bait sucinya akan didirikan. Dari pasal 21 setan menggerakkan hati Daud
menggerakkan Daud tidak tertulis, sebab bisa banyak kita pendapat, tetapi kita tahu Allah tidak berkenan. Dia memilih rakyat. Dia bukan memilih rakyat. Dia mengutus Yoab untuk menghitung dari suku-suku mereka ke orang yang bisa berperang. Seberapa banyak orang yang bisa dengan panah dan pedang. Dan Daud kembali masuk dalam keadaan seperti perang, dan percaya Daud dari dalam sampai luar dia pun menghitung. Jadi dia menghitung kurang 2 suku. Pertama suku Lewi, mereka tidak pergi berperang, dan yang di tengah-tengah suku adalah suku Benyamin. Terus dihitung sampai dia menghitung dari luar ke dalam. Belum lagi terhitung suku Benyamin, murka Allah telah murka Allah. Dan ada nabi yang menemui Daud dan bertanya kepada Daud, hari ini menu ada 3, 1, 2, 3. Pilih salah satu. Yang paling semangat jadi bagi saya itu dikejar oleh musuh. Sebab ini pelajaran bagi Daud dalam seumur hidupnya. Pelajaran yang belum selesai dipelajari akan terulang. Kemudian Daud berkata, aku tidak ingin yang ini. Pelajaran ini saya sudah lelah. Dia lebih baik memilih sampar yang didatangkan Allah. Mengapa Daud tidak pergi berperang? Sebab negara dalam keadaan aman dan uratnya Daud dibangkitkan. Dia menaklukkan sudah banyak, merasa sangat lihai, dan berperang tak pernah dikalahkan. Berperang seperti satu kecanduan. Saya merasa Daud, di mana dia membawa prajuritnya berperang, baik dia menantang sebelah selatan, menantang Mesir, atau sebelah barat utara menantang Asur. Sungguhnya dia ingin menjadikan kerajaan Israel yang kecil menjadi kerajaan yang besar. Sesungguhnya setiap Daud menang berperang bukan semua jasanya. Sebab Tuhan semesta alam tidak perlu kekuatan tentara Daud. Dia bisa mengutuskan alam semesta. Jadi Daud banyak sekali perhitungan yang salah, dan semakin mulai mengandalkan diri sendiri dan merasa pasukan tentaranya telah memenang banyak dalam medan peperangan, dia bisa terus untuk berperang. Tetapi kalau terus untuk berperang, penumpahan darah ini tidak bisa terus berhenti, dan bait sucinya tidak bisa didirikan. Dan juga biaya untuk bait suci bisa dipakaikan untuk biaya berperang. Dan juga yang tidak berkenan bagi orang, tetapi Allah masih punya anugerah. Tetapi Allah, dia bertemu dengan malaikat Allah, dan di situ menjadikan tempat memberikan persembahan bagi Allah, dan
dimulai dari bait suci. Dia dipegirikan ornan dan hatinya ingin terus untuk berperang bagi Tuhan, tetapi Allah tidak banyak basa-basi kepada Daud. Bait suci itu baik, tetapi bukan kamu. Ini merupakan satu penolakan yang besar bagi Daud. Negara telah masuk dalam tanah aman. Maka Allah berfirman, kira anakmu Salomo yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan kita melihat ayat 22-28 persiapan dari Daud untuk mendirikan bait suci. Tapi kita bisa melihat mendirikan bait suci bukan Daud seorang dia. Dan juga untuk memberkati pendirian bait suci bukan hanya kepada Salomo, tetapi kepada segala pembesar Israel, kepala suku, kepala pemimpin, dan para orang-orang Lewi dan imam untuk memerintahkan kepada mereka. Jadi ini bukan sepakat perorangan. Hai Salomo, kamu ada pohon kehidupan, kamu tanam dia dengan baik. Sesungguhnya menyatakan seluruh negara satu kerajaan bersama menanam pohon kehidupan ini, dan negeri telah masuk dalam negeri telah aman, tidak lagi menghadapi ancaman dari musuh. Mereka tidak lagi menyembah berhala. Tabut perjanjian Allah telah diangkat di tengah Yerusalem. Sungguh mengalami madu dan susu. Dalam bahasa Inggris berkata the flowing of milk and honey. Itu mengalir. Kita tahu kalau susu itu adalah nutrisi, dan madu itu menyatakan satu yang manis. Tidak ada lagi iri hati, membanding-bandingkan atau yang negatif. Seluruh negara masuk dalam suasana yang demikian, dan ini selalu negeri yang baik. Terus di sini untuk menanamkan pohon kehidupan, yaitu pohon kebenaran Allah. Dan kita sampai di pasal 28. Kita bisa lihat beberapa PowerPoint. Saya penerusan pohon kehidupan. Daud secara terbuka untuk memberikan perintah kepada Daud. Dan pada saat itu Daud juga sudah tua. Dia sudah melewati 70 tahun ke belakang. Dan Daud bukan lagi satu raja yang masih anak kecil. Mengapa Daud bisa itu membagi para imam dan orang Lewi dalam 24 giliran? Salah satu karena pengalaman dalam hidupnya. Dia punya pemikiran yang demikian. Dia melihat orang Lewi telah terpisah di dalam negaranya dalam 48 kota. Selain ada kegiatan atau hari raya, kebanyakan orang Lewi mereka
mereka bisa bersantai sebab mereka tidak perlu lagi untuk mengangkat tabut atau membongkar pasang kemah. Dia di situ menggerakkan hidup dari orang Lewi dan membagikan orang Lewi menjadi 24 rombongan. Sebagai orang yang menyanyi juga dibagi dalam 24 rombongan, dan para imam juga dibagi dalam 24 rombongan. Mereka di situ diundi kemudian di Yerusalem untuk melayani di Yerusalem. Kita melihat jiwanya Daud, dia sungguh imam kerajaan dan imam pujian ibadah. Kerajaan ibadah. Dia membawa hadirat Allah di tempat dia menjadi raja. Dan kita melihat Daud, dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi keluarga Daud menjadi keluarga Tuhan yang menggerakkan seluruh orang Lewi dan imam untuk bersama melayani. Dan bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan, ini juga hal yang penting sebab mereka mengalami penderitaan. Mereka merasa mereka telah ditinggalkan Allah, dan bahkan dosa mereka menyebabkan Allah meninggalkan bait suci mereka, dan mereka tidak bisa memberikan persembahan. Dan bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan, mereka bisa memberikan persembahan untuk menebus dosa nenek moyang mereka. Itu hal yang sangat penting. Dia seperti hubungan dengan Allah kembali terhubung, tetapi hubungan mereka bukan hanya hubungan memberikan persembahan, tetapi mereka seluruh harus masuk dalam ruang Maha Kudus, dan Allah kembali orang Lewi kembali memulihkan tugas tanggung jawab mereka yang membawakan hadirat Allah. Dan bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan, mereka bisa kembali di bait suci. Itu hal yang sangat baik. Seperti satu pernikahan yang pecah ini memang bukan perumpamaan yang kurang tepat. Akhirnya hubungan suami istri ini kembali akur. Apakah hanya membeli cincin melambangkan hubungan mereka pulih? Apakah orang Israel dengan Allah dengan mendirikan bait suci hubungan mereka kembali dipulihkan? Belum tentu, tetapi setidaknya bahkan ini perlu. Jadi bagaimana Daud memberkati dan memberikan tugas kepada Salomo dan para orang Israel. Bagi orang-orang yang kembali dari pembuangan, mereka merupakan satu pelajaran yang besar. Mereka harus kembali memulihkan hubungan dengan Allah dan hadirat Allah. Saya merasa kalau ada kesempatan akan kita bukan berarti menemukan alamat, mengetuk pintu begitu disebut untuk mencari. Semua orang yang telah menikah, kita tahu hubungan itu sangat rumit. Ada orang jalan-jalan hubungan pun rusak. Mereka terus mencari seumur hidup untuk mencari, bukan hanya sekali. Saya juga menggunakan kata pengantar yang cukup panjang, dan kita sampai di poin yang pertama. Di sini ini adalah pesan Daud kepada Salomo. Jadi ini bukan satu pesan, tetapi Daud cara pandangannya juga diteruskan kepada
Salomo, yaitu misinya yang diilhami dari Allah dan juga bagi semua orang berbicara, termasuk Salomo. Bahkan ilham Allah untuk negerinya yang disebut di dalam kitab pasal 28 ini. Sebelumnya Daud juga telah berulang kali memberi pesan kepada Salomo, tetapi belum menyatakan tugas ini, bagaimana dia membagi-bagikan giliran tugas atau pembagian dalam pemimpin. Dan kali ini dia kembali memberikan semua saran-sarannya dan harus dengan memastikan bahwa Salomo seluruhnya mengerti dari misi dari Allah kepada Israel dari generasi ke generasi diteruskan. Di sini kita melihat seperti satu gambar. Sesungguhnya ini bukan bait suci. Di belakang dari bait suci itu adalah pohon kehidupan. Untuk mendirikan pohon kehidupan, bait suci sesungguhnya mendirikan pohon kehidupan di negeri Israel, kembali mendirikan Taman Eden Allah yang membawa pohon kehidupan. Kemudian kita masuk di poin yang pertama. Poin pertama, Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel. Di situ memberikan satu instruksi secara terbuka. Dan orang-orang dalam pembesar ini yakni sini para pembesar ini termasuk para kepala suku, para pemimpin rombongan yang melayani raja, kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, setara kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja, dan lain-lain yang melayani raja dan anak-anaknya dan juga harta raja, yaitu pembesar Israel dan lagi pegawai istana, para perwira, pahlawan yang gagah perkasa. Mereka berkumpul di Yerusalem. Di istana Daud itu harus sangat besar istana. Mereka di situ berkumpul. Saya merasa gambar ini sangat lihai. Semua telah berkumpul di situ. Juga termasuk orang-orang yang membawa alat-alat musik, orang Lewi. Dan di tengah-tengah rakyat di situ memberkati Salomo. Kamu lihat dia di tengah melihat satu peta, yaitu peta pedalam untuk mendirikan bait suci. Dengan jelas memberikan amanat kepada Salomo satu instruksi secara umum dan didengar oleh Salomo dan juga para pembesar Israel. Di sini beberapa yang saya katakan, saya pilih dalam beberapa ayat saja. Dia kembali mengulangi, Allah telah berfirman demikian. Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Salomo tidak perlu untuk pergi berperang, tetapi di dalam negerinya di situ membangun bait suci. Allah berfirman,
Aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Dia sebenar Allah, dia orang manusia biasa sekarang menjadi anak Allah seperti dia mengadopsi. Dan bagi negara lain bagaimana cara? Tahukah kamu mereka bagaimana menyebut kerajaan di Cina? Pembohong, Tinsi. Kalau di Jepang yaitu Raja Langit termasuk Mesir, dia disebut putra Dewa Matahari. Semua raja, kekuasaan mereka itu diberikan dari Allah surgawi yang diberikan kepadanya. Di ayat pertama, poin pertama 1 sampai dengan 8, dan di sini berulang kali di ayat menyatakan pilihan Allah. Di ayat kelima dikatakan dari antara anak-anakku sekali, sebab banyak anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Daud, tetapi ia telah memilih Salomo untuk duduk di atas tata pemerintahan Tuhan atas Israel. Merasa satu kesepian, pemerintahan ini bukan pemerintahan keluarga Daud, tetapi pemerintahan Tuhan. Kerajaan Allah ada di bumi, dan kerajaan Allah memberikan kerajaan kepada Salomo. Kemudian Daud memerintahkan Salomo untuk mendirikan bait suci. Kemudian memberi tantangan bukan hanya hanya menjadi seorang insinyur atau mandor saja, tetapi dia harus tekun melakukan perintah peraturan Tuhan, maka Allah akan meneguhkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Ini juga diberikan kepada generasi yang kembali dari pembuangan, dan juga bagi generasi kita sekarang. Mendirikan bait suci itu sangat penting, tetapi itu cuma dasar. Tetapi yang terpenting yaitu berpegang, melihat dan melakukan segala perintah dan peraturan Allah. Kita tahu di sini sepertinya berbicara kepada Salomo dan segala pembesar Israel, tapi di latar belakangnya dia menerangkan bagaimana mendirikan kerajaan pohon kehidupan. Nanti kita akan kembali menerangkan. Dan dia berbicara kepada para pembesar ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntunlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu telah mendudukkan negeri ini yang baik ini dan mewarisi sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi di sini mendirikan bait suci dengan berpegang kepada perintah Allah, bukan hanya di generasi itu, tetapi kepada anak cucu mereka untuk mewarisi negeri yang mereka duduki. Saya ingat sebelum saya datang di gereja 611, dan bagi orang Kristen apa itu? Kita dinadakan masyarakat seperti anjing yang ditelantarkan. Kamu ada sakit, kamu pelukan, kamu percaya Yesus, kamu menjadi orang Kristen. Seperti satu lapisan yang tidak berdaya, yang hanya perlu pertolongan. Tetapi kepercayaan kita menjadikan satu tempat yang madu dan susu. Ada banyak orang yang takut menjadi
menjadi pastor merasa akan miskin seumur hidup, tetapi sesungguhnya itu akan menjadikan pohon kehidupan, dan pada saat kita melayani Allah, berkat itu datang dari situ keluar, dan imam dan orang-orang Lewi membantu orang untuk membantu para jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mengapa persepuluhan begitu banyak? Bukan karena kamu dan aku kaya, tetapi kita mengalami akan berkat kekayaannya dari Allah. Kalau kita percaya Tuhan seumur hidup kita miskin, atau para pastor kita menjadi orang miskin, semua itu bukan gereja pohon kehidupan. Kita tidak mendapatkan berkat dari tempat itu. Bahkan karena tempat itu akan menjadikan sering khawatir, tetapi seluruhnya fokus kepada Tuhan, mencari, mengikuti Allah. Allah memberkati negerinya, dan negerinya akan menghasilkan bagi kita. Demikian siklusnya. Negeri bukanlah Allah kita barulah Allah kita, dan Allah bagi negeri yang kita duduki. Kalau kita pisahkan dengan hubungan kita, kalau terpisah dari Allah, maka kita akan seperti dunia, akan terus hidup selalu dalam kekurangan, dan juga hidup dalam ketakutan, banyak kekhawatiran. Tetapi kalau sungguh-sungguh mencari Allah, Allah akan melepaskan segala kekhawatiran kita dan menjadikan hidup kita semakin dewasa. Dan di tempat ini orang tidak banyak. Kita tahu kalau dalam kebaktian umum saya bertanya kepada kalian, adakah orang yang percaya kepada Allah? Hidupmu diangkat Tuhan, pekerjaanmu semakin lancar, dan banyak para saudara saudari kita mengangkat tangan. Ini adalah konsep hukum dari kita, dari kepercayaan kita. Kita percaya Tuhan bukan semakin miskin. Kalau memang kita menjadi miskin, kita tidak mencari Allah, kita tidak terlebih dahulu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Kita giat terus bekerja dengan dunia ini, maka hidup kita akan semakin miskin. Maka Daud di sini memberi pesan kepada pembesar Israel ini, yaitu pada saat seumur hidup tekun melakukan perintah Tuhan. Kita tahu sekarang dalam ekonomi yang terus merosot, banyak orang yang terus merosot. Apakah kamu merasa apakah hidupmu dan aku mengikuti arus ini terus merosot? Kita banyak mendengar kesaksian pada orang-orang pada tidak mampu lagi, maka Allah, orang-orang yang mengikuti Allah, orang yang mengikuti Tuhan malah diangkat, ditinggikan oleh Tuhan. Dulu kami juga dalam satu sekolah teologi juga menulis semuanya itu tentang kesaksian dalam badai arus perekonomian, bagaimana dia ditinggikan oleh Tuhan. Kita harus mencari Tuhan pada saat orang sudah merasa tidak punya kesempatan lagi dalam untuk berdagang, tetapi bagi orang yang
percaya Tuhan, yang mengikuti Allah, mereka mendapatkan berkat yang spesial dari Allah. Dan kita bisa terus untuk mewariskan negeri yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian Daud di situ memberi pesan kepada Daud untuk mendirikan bait suci. Kamu mencari Allah, Allah akan kamu akan menemukan. Kalau kehadiran Allah atau tidak hadir, itu ada hubungan dengan keeratan hubungan kita. Ada kalanya kita dengan Allah banyak seperti seumpama. Kalau kita kehilangan hati mencari kita, Allah akan meninggalkan kita. Tetapi kita harus meneliti apakah kita dengan segenap hati untuk mencari Dia. Ini bukan hanya perkataan Daud kepada Salomo, demikian juga Yesus berkata kepada murid-muridnya, yang mencari akan mendapatkan, bukan dengan kosong untuk mendapat, tetapi harus dengan juga sedikit usaha. Di dalam bait suci, bukan semuanya bisa berjalan lancar. Semua tantangan dan kesulitan itu meninggikan dalam pemerintahan Salomo. Demikian juga kita. Semua kesusahan, semua hubungan itu juga menjadikan tantangan bagi kita. Salah satunya, apakah kita bisa percaya seluruhnya kepada Allah? Adakah hubungan dengan Allah semakin ditinggikan? Ada perubahan? Adakah hubungan yang nyata dengan Allah? Mencari Dia itu terus-menerus. Dan saya merasa ini juga pesan Daud kepada Salomo yang terpenting, untuk terus untuk mencari Dia. Bagi orang yang kembali dari pembuangan juga harus mencari Allah. Saudara-saudari gereja 611, kita semua juga harus mencari Allah. Satu Tawarik kita telah membaca berulang kali, tetapi kita terus mencari, kita terus membaca sebab kita harus terus mencari. Semakin kita mencari, maka hubungan kita dengan Allah semakin nyata. Tantangan kedua bagi Salomo yaitu harus mengenal Tuhan. Tuhan Allah ayahmu. Tetapi hubungan kamu harus sampai kepada hubungan Allah ini menjadi Allahmu. Sebab Allah itu tahu akan Tuhan menyelidik segala hati, apa yang kita pikirkan, niat kita, cita-cita kita. Sesungguhnya Allah tahu, termasuk kamu dan aku. Semua pikiran kita Allah tahu. Kita seluruhnya bening di hadapan Allah. Kita seperti, kalau kita mencari, maka kita akan menemukan. Dan dalam pikiran kedua, kalau kita meninggalkan, bagi Salomo, kalau kamu meninggalkan Allah, maka Allah akan membuang kamu selama-lamanya. Sebab Allah telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah untuk tempat yang kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukan itu. Jangan hanya mendengar, tetapi harus berusaha untuk bangkit, untuk mendiri. Saya berpikir tentang ayat ini, Daud yang terus berbicara. Kalau kamu diganti sebagai tokoh Salomo, kalau kamu mendengar Daud berkata demikian, apakah kamu jelas untuk mendengarkannya dan apakah kamu akan melakukan? Kamu merasa hubunganmu dengan Allah apakah seperti Daud
memberi pesan kepada Salomo ini kalau kita berbalik tokoh, sebab di dalam ayat tidak ada perkataan dari Salomo yes atau amin, sebab kita tidak ada melihat, dan juga para pembesar ini seperti tidak ada reaksi, sebab reaksi mereka itu tidak terpenting. Mendengar dengan jelas itu yang terpenting. Semua orang harus mencernakan, dan kita berpikir kalau aku adalah Salomo setelah mendengar Daud memberikan perintah kepada saya, bagaimana tanggapan saya? Sampai di poin ketiga. Di sini memberikan petunjuk bagi Salomo dalam pendirian bait suci, baik itu ukuran, beratnya, semuanya telah diberikan petunjuk kepada Salomo. Jadi dalam rancangan dari untuk pendirian ini, proyek ini bukan dari saya sendiri. Salomo, kamu harus dengar dengan baik, itu diilhami Allah kepada saya. Padahal kita harus berpikir, kalau kita mendengar, kalau kita tidak diilhami, kita hanya mendengar satu seperti firman, seperti tidak ada hubungan dengan kita, dan rupa ini datang dari Allah. Dan bagi kita mendengar dari dalam juga, itu dalam keadaan yang datang dari Allah. Kalau kita bisa mendengar ilham dari Allah, dan kita dalam menerangkan ayat, waktu saya membaca, saya merenungkan, saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya paham apa yang dibicarakan oleh Daud waktu dikatakan itu ilham dari Allah? Adakah saya melihat yang seperti Daud lihat, atau saya melihat hanya surat-surat? Ini juga merupakan tantangan bagi kita semua. Semua pekerjaan itu ditulis yang diilhami Tuhan. Daud berkata, ini bukan dari hikmat saya, bukan pengalaman dari saya, bukan istana saya, bait Allah demikian, tetapi itu diilhami dari Allah. Kita melihat foto tadi telah berulang kali. Yang sini gambaran, adakah kamu melihat saya itu membuat satu lingkaran sebagai tanda? Adakah kamu melihat di situ? Ada 3 orang seperti rupa manusia, tetapi di kepala mereka apakah itu? Saya merasa itu bukan model rambut yang baru. Apa yang ingin diungkapkan bagi yang melukis ini? Itu adalah api Roh Kudus. Jadi yang diterima oleh Daud, yang dia diilhami dari Tuhan. Dan gambar ini, kalau seluruh bagaimana gambarnya saya belum pernah melihat, tetapi di sini ada 3 seperti api. Ya, mungkin ini hendak menyatakan Bapa yang kudus, Putra yang kudus, dan juga Roh Kudus. Jadi yang ingin kita ingin menyatakan, kita bukan hanya didengar dengan telinga kita. Seperti kalau kita melihat sebatang pohon, kita sebut itu pohon kehidupan, bukan demikian? Tetapi ia adalah
rupa dari rohani. Dan apakah Salomo mengerti? Apakah dia sanggup melakukannya? Tetapi bagi dia adalah satu tantangan, dan juga bagi kita semua orang. Kembali. Pesan yang terakhir dari Daud bagi Salomo dan juga bagi pemimpin di masa itu untuk kuat dan teguhkan hatimu. Melakukan hal ini bukan hal yang gampang tanpa menghadapi badai, tetapi harus menghadapi tantangan dan memerlukan iman yang besar. Kuat, teguhkanlah hatimu, lakukan, terus lakukan, dan sampai di ayat yang terakhir kita lihat. Dia berkata, janganlah takut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Di mana kita melihat ayat ini, waktu Yesus naik ke langit berkata kepada murid-muridnya, Injil ini harus diberitakan di seluruh bumi. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan karena tindasan dari pemerintah Roma atau tindasan dari Yudaisme kalian menjadi tawar hati, sebab Allah Tuhan menyertaimu sampai selamanya, sampai akhir zaman. Ini merupakan satu tantangan bagi kita. Pertama, kita harus mengingatkan, kita harus menanam pohon kehidupan. Kita berpikir hal ini bagaimana untuk terjadi. Tetapi berbeda negara, mereka bertemu dengan gereja 611. Kita melihat langkah Tuhan mulai berjalan. Kita berkata hendak mendirikan pendidikan pohon kehidupan, bukan hanya sekolah TK, bahkan di sekolah SD, sekolah dasar. Kita lihat di sini Allah mulai bekerja. Apakah kita paham? Sehingga kita kuat dan teguh hati bekerja sama. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kiranya kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Seumur hidup aku berterima kasih dan memuji Engkau. Haleluya. Haleluya.
Tuhanku menyembah Engkau. Ku sembah Engkau. Tuhan, kami hidup hanya untuk menyembah Engkau, sebab Engkau memilih kami setiap orang. Bukan kami mencari Engkau, tetapi kami dipilih oleh Engkau. Di saat kami dalam titik yang rendah dalam kesusahan kami dipilih. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di hari ini, lewat renungan pagi ini, lewat pilihan ini, kami semua orang bersyukur kepada Engkau. Saudara semua, mari kita bersyukur kepada Allah kita. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan apa kamu dipilih oleh Allah. Mungkin di saat lagi sakit, kamu dipilih oleh Allah. Pada saat kamu ditinggalkan Allah, kamu dipilih. Di saat ini, dengan kata-kata yang bisa kamu dengar, kamu bersyukur kepada Allah dan pujilah Dia. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Pada saat aku sakit, Engkau memilih aku. Bahkan aku jalan saja tidak kuat. Bahkan setiap hari hanya tidur di tempat tidur, tidak tahu kapan akan pulih kembali, bahkan tidak ada harapan untuk sembuh kembali. Tetapi bersyukur dengan demikian Engkau memilih aku. 10 tahun yang lalu Engkau memilih aku dan mengikuti. Bukan hanya sakitku disembuhkan, bahkan aku bisa melayani Engkau. Bukan hanya di setiap hari numpang bisa menyalakan lampu, lebih lagi bisa bangkit untuk mengembalakan. Tuhan, aku bersyukur dan memuji Engkau. Tuhan, aku juga bersyukur kepada waktu aku sekolah merasa diri tidak punya kekuatan untuk maju. Saya memilih dengan teman sekolah yang tidak baik. Bersama dengan dia aku merasa seperti tidak berguna, tetapi Engkau memberi aku ada harapan. Engkau memilih aku dan kembali mendapatkan harapan. Aku tidak lagi hidup dalam penyesalan dan rendah diri. Terima kasih atas pilihan-Mu, dan aku melihat di dalam hidup
aku bisa melihat Engkau, melayani Engkau. Terima kasih atas pilihan-Mu dalam keluarga, memilih aku menjadi orang yang pertama menjadi pastor. Ini adalah anugerah yang terbesar bagiku. Engkau yang memilih aku. Tuhan, demikian juga kami hari ini datang di hadapan Engkau. Kami memberikan syukur kami kepada Engkau. Kalau bukan karena pilihan Engkau, kami masih tetap seperti anak yatim. Kami masih orang yang kecewa, tetapi karena pilihan Engkau kami mengalami keselamatan. Karena pelayan Engkau memilih, kami bisa melayani Engkau dan bisa mengalami dengan Engkau di dalam hidup kami yang diberkati. Tuhan, kami terus berharap kepada Engkau, beri kami terus kekuatan, beri kami seumur hidup melayani Engkau dan mengalami Engkau. Dan hari ini Engkau memberi kami bisa melihat hatinya Daud yang dicurahkan kepada Salomo anaknya, dengan keinginannya diberitakan kepada putranya. Dia sangat ingin agar banyak orang ada pemulihan hubungan dengan Engkau, untuk mencari Engkau, untuk bait suci ini untuk mencari Engkau ya Allah. Kita waktu tentu kita datang di hadapan Allah untuk mencari Allah kita. Kita di bait suci Allah bukan hanya datang, tetapi kita sungguh-sungguh untuk mencari Allah kita. Dengan berhadapan dengan Allah kita, kita bertemu dengan Dia, dengar Dia, dan kenali Dia. Dan kita sungguh tahu Allah kita dan mengerti Allah kita. Saudara semua, dengan membawa pertanyaan di dalam hidupmu, kamu bisa di hadapan Allah. Mungkin itu soal perekonomianmu, kamu merasa tertekan. Carilah Allah kita. Carilah wajahnya. Di dalam hubungan sesama, banyak hal yang tidak dimengerti. Kamu ingin mendapatkan terobosan, kita mencari Allah kita. Pekerjaan kita, kesusahan kita, mari kita cari Tuhan kita. Tuhan, kami mencari Engkau. Engkau tahu isi hati kami, sebab Engkau Tuhan yang menyelidiki hati kami. Engkau tahu segala apa yang kami pikirkan. Ya Tuhan, kami mencari Engkau. Engkau akan memberikan kami untuk mendapatkan. Tuhan, kami hari ini hanya di sini mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Baik kami dalam keadaan apapun, hari ini kami rindu untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih banyak lagi untuk belajar merindukan Engkau. Ini Tuhan hati kami,
Hanya Engkau, sukacitaku dan kekuatanku. Setiap hari Tuhan kami rindu di dalam kasih-Mu untuk bertemu dengan wajah-Mu. Tuhan, kami persembahkan diri kami kepada Engkau. Hanya Engkaulah kekasihku dan sahabatku. Aku bersedia seumur hidup untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Tuhan, jadikankan aku seumur hidupku sebagai persembahan yang hidup dengan hati yang suci. Hanya beribadah kepada Engkau dengan kekudusanku, beribadah kepada Engkau. Mohon Engkau Roh Kudus yang berkuasa di dalam hidupku, biarlah kehendak-Mu tergenapi di dalam hidupku. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Engkau memberikan anugerah kepada kami dan Engkau yang mendirikan hubungan dengan kami. Tuhan, kami mencari Engkau. Saudara semua, kita harus mencari Allah. Pada saat kamu kenal Allah, anak-Mu, beribadahlah kepadanya dengan tulus hati, dengan hati rela. Tuhan akan menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kita harus mencari Allah. Pada saat kita maju bersama, kita bersama mencari Allah untuk mencari. Kita terus maju ke depan sampai di altar. Kita beritahu kepada Tuhan, kami mau mengenal Allah, kami mau mengenal Allah. Shal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 a. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau memberikan kami orang yang mencari Engkau akan mendapatkan. Tuhan, kami melayani Engkau. Saudara semua, kita punya kita kemah pada
dan juga ada kesempatan kehidupan dan juga kemah bola basket. Kita bersama berdoa. Kita bersama dengan Allah, kita berdoa agar mohon pekerjaan Allah bekerja di dalam kemah-kemah ini. Dan Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Terus Engkau memberkati 3 kemah kesembuhan ini, Engkau menyertai. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan untuk kemah kesembuhan ini. Engkau memberikan bagi yang semua ikut serta, bukan hanya mendapatkan kesembuhan, bahkan mendapatkan kebebasan. Tuhan, dalam kemah kesembuhan ini mengalami dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ada kemah kesembuhan hari ini. Kiranya Engkau memberkati bagi semua guru dan para pengkhotbah dan bagi semua peserta mengalami kesembuhan surgawi dari Engkau. Dan juga dari kemah anak muda, kami bersyukur Engkau mengangkat generasi yang baru. Kiranya mereka mendapatkan kehebatan yang baru. Dan dalam nama Yesus, dalam kemah bola basket yang akan minggu depan, bukan hanya di dalam jiwa kami bersama kami, tetapi di dalam basket juga mengalami Engkau. Dan Tuhan, terima kasih bagaimana Engkau memilih Daud. Saya memuji Engkau, jiwanya dipenuhi dengan Engkau dan berkenan bagi Engkau, hanya memuliakan Engkau seumur hidupnya, ingin mendirikan bait suci kepadamu. Bersama Tuhan, saudara semua, kita juga berdoa untuk pembangunan bait suci kita, gereja kita. Bukan hanya yang akan ada tempat yang baru yang sedang direnovasi, masih ada renovasi di tempat lain. Mari kita bersama berdoa untuk bait kita. Dan Tuhan, ini akan memohon ada bagian dari kami, ini adalah Engkau memberikan kepada kami, bukan hanya Engkau setia dalam pembangunan rohani kami, tetapi juga dalam pembangunan dalam gereja kami. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai yang akan datang mempunyai tempat yang luas lagi. Kami bersyukur kepada Engkau, dan Engkau memberkati dalam direnovasi tempat baru, dan di pembangunan ini dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami semua kebutuhan kami baik Engkau siapkan bagi kami, dan kami bersama bersuka dengan sukarela untuk setia dalam misi yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus aku memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri, anakku. Kenalah Allahmu, Ayahmu, Tuhan kita, dan Dia memberkati kamu dengan sukarela melayani oleh sebab Tuhan menyelidiki hati kita dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Jika engkau mencari Dia, maka kamu akan mendapatkan. Dan dalam nama Yesus memberkatimu pada saat kamu berpegang teguh sebab Allah memilihmu untuk mendirikan rumah tempat yang kudus, dan kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Kita dalam nama Yesus memberkati kamu juga kuat dan tidak takut, tidak tawar hati, sebab Tuhan Allah kita menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membuang kita sampai pembangunan baik itu dalam hidup kita semuanya selesai dibangunkan. Dalam nama Yesus, kamu adalah pohon kehidupan yang kokoh yang mengatasi segala tantangan angin pada kamu, akan menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus memberkatimu, amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.